Ya, ikhwan-ikhwan kita dari Kabupaten Bandung, silakan untuk memperkenalkan diri Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Hanafi Ansori dari PC Pemuda Persis Pangalengan. Iya, berikan tepuk. Nama saya Dede Irawan, nama Facebook saya Sakadang Irawan. Saya dari PC Cileunyi. Iya, Cileunyi. Nama saya lupa lagi. Nama saya Ami Halimi ya, dari PC Bojong Soang. Bojong Soang. Ya, kemudian dilanjutkan periwan kita dari Kabupaten Garut. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Fajar Azhari, tapi bukan Dr. Azhari kemarin teroris, bukan ya. Saya dari PC Sucinaraja Garut. Iya, Garut. Tuan-tuan pemuda Persis se-Indonesia, perkenalkan nama saya Anggi Gusela. Saya dari PC Pemuda Persis Banyuresmi Garut. Banyuresmi. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Uus Hendrik, biasa dipanggil Kang Uus Hendrik. Saya dari PC Pemuda Persis Cikajang Garut. Cikajang Garut. Ya, ikhwan semua. Dalam satu acara perdebatan tidak akan seru manakala siapa dan bagaimana cara mengolah teman-teman kita yang mempunyai daya pikir yang jitu kalau tidak diolah dengan seorang moderator. Seperti bagaimana layaknya acara ILC dipimpin langsung oleh seorang Karnelia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Dewan Juri dan para kandidat di puncak klasemen debat terbuka ini. Saya diamanai sebagai moderator untuk menengahi dan melakukan pengaturan dalam acara debat final terbuka ini. Dengan judul Poligami antara sunnah dan budaya. Artinya menilai poligami itu apakah dengan sudut pandang sunnah atau sudut pandang peranata sosial yang berlaku pada saat ini. Sebagai pengantar, mungkin perlu saya menyampaikan konstruksi pemikiran mengenai bahwa pada masa era pra-Islam atau era zaman jahiliyah ada 3 simbol kesenangan Arab pada saat itu. Pertama, minum khamar, yang kedua judi, dan yang ketiga perempuan. Saya mendapatkan informasi ini dari Jawad Ali dalam Al-Mufassal fi Tarikh Arab Quran Islam. Sampai pada masalah perempuan, itu banyak laki-laki yang memiliki banyak perempuan-perempuan atau gundik-gundik yang menjadi piaraan syahwat mereka. Nah, ketika Islam datang, jumlah perempuan itu dibatasi sampai batas maksimal hanya 4 saja. Sehingga dengan sudut pandang budaya, ini merupakan konstruksi budaya yang berlaku pada saat itu bahwa poligami adalah merupakan peleburan budaya menjadi sebuah aturan di dalam Islam. Bagi kelompok yang mengatakan bahwa poligami itu adalah sunnah Nabi karena bersandar kepada ayat Al-Quran yang sudah kita pada paham dan lancar menyampaikan ayat itu. Menurut pendapat ini bahwa poligami itu adalah sunnah Nabi, maka amalkan walaupun 1 ayat. Dari kita itu kan banyak rajin menyampaikan walaupun 1 ayat. Tetapi bagi ayat poligami, itu saya tekankan amalkan walaupun 1 ayat. Bagi yang bahwa poligami itu adalah sunnah Nabi. Nah, di sini saya kira perlu ada pencerahan paradigma mengenai kedua arus utama pemikiran hal itu, dan saya kira ini
berlaku di tengah-tengah masyarakat, lingkungan, akademisi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu merasa perlu untuk mematangkan wacana itu, diambillah menjadi tema utama dalam Grand Final Debat Terbuka TITN Pemuda Persis 2017 kali ini. Saya mendapatkan dua kertas, di mana kertas ini akan saya berikan masing-masing kepada perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 2 untuk diambil menjadi posisi mereka nantinya, apakah pro terhadap sunnah atau kontra terhadap sunnah, dalam artian dia pro terhadap budaya. Demikian juga sebaliknya. Nanti setelah ini ambil, saya akan kasih tata cara menyampaikan argumen, tanggapan terhadap lawan, maupun etika dalam menyampaikan pendapat. Saya kira dipersilakan kepada wakil kelompok untuk mengambil dua kertas ini. Silakan dibuka. Pro kontra. Jadi PD Kabupaten Garut pro poligami, dalam arti bahwa poligami itu adalah sunnah Nabi, dan Kabupaten Bandung kontra dalam makna bahwa dia itu poligami itu adalah konstruksi budaya yang berlaku pada saat itu. Peraturan yang harus kelompok perhatikan adalah saya memberikan waktu 2 menit untuk menyampaikan gagasan dasar terhadap kelompok pro maupun kelompok yang kontra. Yang kedua, nanti pada season yang kedua adalah silakan menyampaikan pendapat masing-masing tanpa harus mengkat pembicaraan lawan. Jadi silakan dengarkan dulu penjelasan lawan, lalu tanggapi. Dan tangan tidak perlu menunjuk, cukup kalau sebagai ekspresi gak apa-apa sih. Kalau sudah menunjuk kayak begini kan, yang menunjuk itu emosional. Mohon maaf, ini aturan etika dalam menyampaikan pendapat terhadap lawan bicara. Dan nanti masing-masing juri akan memberikan catatan kepada para kompetitor. Setelahnya nanti akan diumumkan siapa yang pantas dan patut menjadi juara umum debat di TITN 2017 ini. Saya kira paham aturan yang harus kalian pegang. Silahkan kukuh kepada argumen masing-masing dan dengarkan lawan dalam menyampaikan pendapat. Catat sisi kerapuhan argumentasi, dan itu menjadi kekuatan Anda dalam menanggapi balik. Saya kira cukup jelas ya peraturannya. Gimana? Terima kasih Pak Moderator. Oh, berdiri ya. Ya, kami dari Garut insya Allah akan mengungkapkan mengenai poligami itu sunnah atau budaya, begitu ya. Baik, Islam itu sebagai agama yang sempurna, agama universal yang mengatur itu seluruh aspek kehidupan manusia. Baik itu bidang mengenai peribadahan secara mahdoh, muamalah, kemudian juga termasuk munakahat, dan bidang lainnya juga, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan sebagainya. Itu sudah ada, sudah komplit, sudah sempurna, ada di dalam Islam aturan. Islam juga bersifat universal, solihun likulli zaman wal makan, begitu ya. Islam itu pasti sebagai problem solver, problem solving dari problematika yang dihadapi oleh umat manusia kapanpun, dimanapun juga. Dan ini akan sesuai sekali diimplementasikan dalam kehidupan manusia, ya, dalam segala ruang dan waktu, gitu. Terkait dengan pernikahan,
Islam juga mengatur. Makanya banyak di kitab-kitab fikih mengenai munakahat, begitu ya. Rasulullah beliau mengungkapkan bahwasanya ya pernikahan itu suatu ibadah, suatu ibadah yang memang nanti punya tujuan supaya hidup manusia ini sakinah, mawaddah, rahmah dan sebagainya. Mohon maaf, waktu Anda sudah Oh, iya. mencukupi. Silakan ke pihak kontrak, gunakan kalimat efektif dan langsung kepada pokok bahasa. Terima kasih. Dalam hal ini saya memposisikan sebagai orang liberal karena harus mengatakan poligami itu budaya. Kalau kita merujuk dalam sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Dadi Mulyana yang berjudul Ilmu Komunikasi, di sana dituliskan tentang bagaimana budaya itu didefinisikan, tepatnya pada halaman 12 yang diterbitkan pada tahun 2012. Bagaimana yang dimaksud dengan budaya? Budaya itu adalah sebuah cara hidup sekelompok manusia yang diturunkan secara temurun, bersifat kompleks, meliputi setting sosial, perilaku keagamaan, dan adat istiadat. Kalau kita runut secara teoritis, kalau kita runut secara teoritis, poligami itu bagian dari cara kehidupan, betul gak? Betul, terutama dalam pernikahan. Berkembang artinya sampai sekarang masih ada? Masih ada. Diturunkan secara turun-temurun, meliputi aspek keagamaan. Ya udah, dalam konteks hal ini, dalam konteks terminologi yang telah ditawarkan oleh Profesor Dadi Mulyana dalam bukunya, maka mau tidak mau poligami dipandang sebagai bagian dari budaya. Karena memang ini sudah final, jadi sudah. Silakan, masih ada waktu. Poligami sunnah Nabi atau budaya ya. Sunnah Nabi. Nah, kalau sunnah Nabi itu berarti masalah ibadah. Sedangkan kalau budaya adalah masalah kebiasaan. Sedikit perbedaan antara ibadah dengan kebiasaan. Kalau ibadah itu goer makul, tidak teka harti gitu ku akal. Kalau budaya itu dapat dimengerti oleh akal. Ternyata poligami itu sangat dimengerti oleh akal. Kenapa poligami? Nah, buat poligami udah cukup hiji atuh. Saya kira sudah mencukupi. Season yang kedua, silakan menyampaikan gagasan masing-masing tanpa harus memotong pembicaraan sebelum dinyatakan selesai oleh moderator. Ya. Silakan dari Kabupaten Garut. Kita sebagai umat Islam maka perlu mengambil pedoman terhadap Quran dan Sunnah. Ini sudah jelas sekali dalam Qurannya, ayatnya ada begitu ya. Sunnahnya Rasulullah melakukan. Berarti ini sebagai ajaran dari syariat Islam yang tertera, termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah begitu. Makanya poligami ini bukan budaya. Ini ada syariatnya loh, begitu ya. Ini disyariatkan, bahkan langsung disunahkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya, yang mana beliau juga hanya membatasi untuknya maksimal 4 begitu ya. Nah, mungkin saudara juga tahu ya begitu. Makanya poligami itu sebagai bagian dari sunnah begitu ya, bukan budaya begitu. Saudara tahu sunnah apa yang dikatakan dilakukan oleh Rasul begitu ya. Ini sudah menjadi indikasi bahwasanya poligami itu adalah Sudah ini tadi sunnah. sudah. Ya, terima kasih. Silakan. Ini saya kira ya yang diucapkan oleh kawan-kawan ini jadi hanya sepotong membaca dalilnya, tidak diteruskan gitu. Padahal kan Nabi mengunjungi gitu di ujung akhirnya, antum a'lamu bi umuri dunia. Kamu sangat memahami dalam masalah dunia. Karena poligami merupakan budaya, itu masalah dunia. Poligami mah ada urang nu paham lagi langkung paham. Saya menambahkan, Silakan. saya tidak menyangkal bahwa poligami itu bagian dari perilaku keagamaan. Karena dari definisi yang telah saya tawarkan juga memang demikian. Yang pertama itu. Yang kedua, tadi yang dimaksud ibadah itu goir makul. Saya rasionalisasikan kenapa poligami itu ada. Menurut sunnah Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahwa kelak wanita itu akan jauh lebih banyak. Dan poligami merupakan salah satu solusi dalam permasalahan demografis ini. Dalam hal ini apa? Berarti kalaulah memang tadi poligami bagian dari ibadah yang ternyata goyer makul, ternyata dalam konteks ini bisa dirasionalisasikan. Maka yang pertama,
berdasarkan apa yang telah tadi sampaikan, memang itu bagian dari perilaku keagamaan. Tapi lalu kemudian itu berkembang, lalu kemudian diturun-temurunkan, maka hal itu sepakat dalam konteks Profesor Deddy Mulyana itu bagian dari kebudayaan. Silakan, cukup. Baik. Saya mau mengatakan bahwa apa yang Anda sampaikan tadi mengenai bahwa poligami itu merupakan sebuah budaya, artinya sebuah budaya itu disesuaikan dengan kondisi tempat di mana budaya itu berkembang, ya, sehingga tidak mempunyai kaitan hukum. Ya. Sedangkan poligami dimanapun tempatnya, kapanpun kondisinya, Rasulullah telah menetapkan hukum. Sehingga baik di Arab misalnya yang memang kulturnya dari dulu sudah beristri lebih dari 4 dan lain sebagainya, ataupun di Indonesia yang dominan perempuan-perempuannya justru tidak senang untuk dipoligami, tapi Allah, Rasul telah menetapkan hukumnya, sehingga sesuatu yang ditetapkan hukumnya ini bukan budaya gitu, karena hukumnya baku, tidak bisa dirubah-rubah. Sedangkan budaya berarti bisa berubah hukumnya tergantung kondisi tempat dan makan. Pertama, sebelum saya memperkuat apa yang ikhwan saya sampaikan, saya ingin mengkritisi pertama dari Ustadz. Mohon disebutkan sumbernya ketika budaya itu diartikan sebagai sebuah kebiasaan suatu tempat. Karena dalam kajian ilmu mantik yang disebut takrif itu harus kokoh. Bukan tamsil ditarik ke takrif, tapi tamsil harus sesuai dengan takrif. Kedua, saya ingin mengkritisi Al-Ustadz tadi yang pertama memaparkan dari awal prolog sampai dipotong oleh panitia. Sangat disayangkan. Kalau saya di posisi Anda sebagai pembela sunnah dari poligami itu, mohon berpikir secara dalil, dilalah, madlul. Jangan lantas diawang-awangkan. Itu menjadi sebuah bahaya luar biasa bagi syariat Islam. Tadi disampaikan oleh ikhwan kita, kami tidak mendustakan bahwa poligami itu bagian dari syariat. Pertama, sudah disampaikan takrifnya oleh teman saya bahwa budaya adalah poligami adalah bagian dari budaya karena praktek keagamaan yang berkembang turun-temurun dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kedua, kaidah mengatakan al-ibratu bil musamma la bil ismi. Ibroh itu dengan apa yang diberi nama, bukan dengan namanya. Demikian. Silakan. Baik, pertama mungkin tadi saudara sudah mengakui bahwa poligami adalah bagian dari syariat. Selanjutnya, saya ingin menguatkan argumen yang tadi teman saya sampaikan. Sunnah itu, saudara, sunnah itu mungkin kita bisa berdialog. Sunnah itu adalah apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diamalkan atau dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang pertanyaannya, saudara, apakah Nabi pernah berbicara tentang poligami? Boleh dijawab, saudara? Silakan. Tentu. Satu, apakah Nabi pernah mengamalkan poligami, saudara? Dua, apakah Nabi pernah membuat ketetapan tentang poligami? Clear, berarti poligami itu sunnah. Saya kembalikan lagi ya. Tadi menurut definisi budaya bahwa budaya adalah cara hidup yang berkembang. Poligami bagian dari cara hidup yang berkembang? Betul. Oke. Kedua, itu diturunkan secara turun-temurun? Poligami itu bagian dari kehidupan, betul, tapi tidak semua. Yang kedua, jawab dulu. Yang kedua apa? Diturunkan secara turun-temurun? Betul, tapi betul. Tidak semua. Betul, Betul, tapi tidak semua. Lalu kemudian mencakup aspek perilaku keagamaan? Betul, tapi tidak semua. Selesai. Betul, tapi tidak semua, saudara. Saya paparkan sedikit. Silakan. Pra-Islam, Arab Jahiliyah, tidak ada pembatasan poligami. Mereka bisa menikah sebanyak mungkin. Setelah Islam datang, Nabi Muhammad membatasi atau tidak? Membatasi atau tidak, saudara? Membatasi. Karena itulah poligami adalah sunnah. Karena Islam, Nabi Muhammad, Al-Quran, sunnah mengatur, maka poligami adalah sunnah. Silakan. Tadi kan dikatakan ya yang namanya sunnah itu adalah perkataan Nabi, ucapan Nabi ya. Merupakan pekerjaan Nabi, sunnah itu ya. Lantas kalau makan, Nabi makan.
apakah itu sunnah Nabi? Makan sunnah Nabi kah? Padahal kan sebelum jadi Nabi juga makan itu ada. Betul, Nabi makan. Tapi aturan makan Nabi punya. Nabi menerima wahyu. Makan diatur tidak dalam Islam? Silakan. Makan diatur tidak dalam Islam? Silakan saudara jawab, makan diatur tidak dalam Islam? Ini saya sangat Diatur atau tidak? Diatur atau tidak? Lawan bicara berhak untuk tidak menjawab, hak jawab dan hak tidak menjawab. Nah, silakan. Asal juga ujian lisan itu. Ya udah saya Ya, tambahkan. fokus kepada argumentasi ya. Silakan. Saya tambahkan berarti ya. Tadi rekan saya berbicara tentang jumlah. Kita tidak berbicara tentang jumlah, tentang poligami secara umum. Jumlah mau 100 maupun berapa itu tidak menjadi masalah. Yang jadi permasalahan di sini adalah kategorisasi, apakah poligami ini dikatakan sebagai bagian dari budaya ataukah sunnah Nabi. Yang dalam kacamata tadi yang telah saya sampaikan dari beberapa definisi yang telah disampaikan oleh beberapa ahli, memang ini tidak bisa dimungkiri, dan rekan pun mengakui dan mengamini bahwa itu budaya secara tidak langsung. Lalu apa yang jadi masalah? Ya, Begini silakan, saya silakan. dulu. Ya. Begini saudara ya. Antum mesti baca juga teori yang lain. Budaya itu apa sih? Kuncaraningnya itu apa? Mendefinisikan budaya itu sebuah karya karsa manusia. Jadi produk buatan manusia. Ya. Itu budaya, ya. Sedangkan poligami tadi sudah dikatakan oleh sahabat saya. Ada aturan di Islam. Bahkan tidak boleh sampai 5, 10. Kalau sudah 10 nggak boleh itu. Ini kan syariat, ada aturannya. Syariat itu mengatur yang bersumber kepada wahyu Allah, Quran dan Sunnah, itu syariat. Poligami diatur di Quran dan Sunnah. Jadi itu bukan produk budaya manusia yang dihasilkan oleh kebudayaan kultur manusia saja. Terima kasih. Tadi rekan saya berbicara tentang budaya itu diambil dari dua suku kata. Budi artinya pikiran, yang kedua daya adalah kemampuan berpikir. Artinya budaya itu lahir dari proses kemampuan berpikir. Tapi dalam konteks kultur ilmiah, dalam memaknai sebuah definisi tidak seperti cimen ciring mini. Tidak seperti itu. Terus naon cilok aci dicolok, tidak seperti itu. Artinya harus jauh lebih komprehensif. Karena kalau dari sudut pandang bahasa saja, sholat artinya doa. Berarti kudu sholat karena doa. Cukup berdoa. Baik, gini, kalau poligami disebut sebagai sebuah budaya, tentunya satu budaya itu tidak bisa diterapkan di tempat yang di semua tempat. Artinya kalau misalnya poligami dikatakan sebagai budaya Arab zaman dulu, berarti tidak akan layak dan tidak akan pantas diterapkan di tempat yang lain. Bisa jadi, walaupun di tempat yang lainnya bisa. Tapi kalau poligami ini merupakan sebuah syariat yang Allah Subhanahu wa taala mengaturnya, Rasulullah memberikan ketentuannya, maka ini sholihun likulli zaman wa makan. Ini bakal tetap mendatangkan kemaslahatan dimanapun tempatnya dan kapanpun kondisinya, gitu. Karena poligami ini merupakan sebuah syariat, bukan budaya, maka poligami dibawa kemanapun pasti akan mendatangkan kemaslahatan untuk orang dan lingkungan yang menerapkannya. Gitu. Baik, saya kasih jeda 30 detik. Silakan Anda sapa pendukung Anda yang kontra terhadap poligami bahwa itu sunnah Nabi. Anda sapa juga pendukung Anda yang mendukung bahwa sunnah poligami itu adalah sunnah Nabi. 30 detik. Kembangkan argumentasi Anda, jangan muter-muter di sana. Kembangkan kontra argumentasi Anda, jangan muter-muter di sana. Silakan. Biar suasananya semakin hot sesuai dengan tema poligami tersebut. Silakan boleh berdiri. Ibu-ibu Ya, baik. jebret ibu-ibu. Ya, siapa yang sepakat bahwasanya poligami itu adalah sunnah? Coba siapa, saudara? Oh, iya, alhamdulillah. Ya, kita ketahui bahwasanya syariat itu, sunnah itu, ma wada'allah fi kitabil karim, minal irsyad maslahatil basyariyah dunyahum wa akhirahum. Yang disebut syariat itu sudah Allah tetapkan dalam kitab yang karim dan sunnah nabinya, itu untuk kemaslahatan manusia. Nah, poligami ini sebagian dari syariat Islam. Silakan dari juga sunnah. dari yang kontra. Silakan.
Oke, terima kasih. Siapa yang percaya, terutama ibu-ibu yang di sana? Berdasarkan dari apa yang telah tadi sampaikan berupa definisi yang telah ditawarkan oleh Profesor Dedi Mulyana, siapa yang sepakat dalam konteks keilmuan bahwa poligami itu bagian dari budaya? Cung. Alhamdulillah, kemenangan ini tidak dipoting. Kalau memang dipoting, saya sudah jadi juara. Baik, silakan kembali fokus ke pengembangan argumentasi Anda masing-masing. Silakan. Baik saudara, saudara dari tadi mengatakan, mengutip definisi profesor siapa, saya tidak tahu, bahwa budaya itu ada unsur atau bagian dari keagamaan. Sekarang saya punya pertanyaan untuk saudara-saudara. Adakah haji sebelum Islam? Adakah ibadah haji sebelum Islam? Ada tidak? Ada tidak? Ada. Pertanyaannya, apakah haji budaya atau sunnah? Itu pertanyaan renungan mungkin untuk saudara-saudara. Silakan ditanggapi, silakan. Gini ya, dari tadi rekan saya tidak mengutarakan apa yang dimaksud budaya. Jangan-jangan tidak tahu apa yang dimaksud budaya. Dan tidak sedikit pun diutarakan apa yang menjadi referensinya tentang apa yang dimanai budaya dalam konteks apa yang dia pahami. Nah, lalu kemudian tadi berangkat pada permasalahan haji. Kita fokus saja terhadap permasalahan poligami. Kenapa harus lari kepada permasalahan haji yang memang pada dasarnya sama? Dan kembali lagi, kalaulah tadi ditinjau dalam konteks teoritis, rekan sekalian sudah mengamini hal itu. Lalu kemudian kenapa harus dipanjang-panjang, saudara? Pertama, sebelum saya lebih menegaskan apa yang disampaikan oleh ikhwan saya, sekali lagi saya sangat menyayangkan dari tadi Anda berputar-putar pada opini-opini apa yang telah menjadi al-fahmu. Kalau Anda kurang paham dengan metode dalil dilalah madlul, oke, kita sederhanakan. Mohon ke depan ketika menjelaskan bahwa poligami itu adalah sebuah sunnah, bagi kami kawan Anda yang begitu menghormati Anda, sebutkan bayan qaulinya, sebutkan bayan fi'linya, sebutkan bayan takririnya bahwa poligami itu adalah sunnah. Jangan lantas orang menjadi ragunya sunnah budaya. Ya, silakan. Saudara, mungkin saudara tidak memahami apa yang sebenarnya dari awal kami sampaikan. Saya kan sudah sampaikan, sunnah itu apa yang dikatakan Nabi, apa yang diucapkan Nabi, apa yang dilakukan Nabi, apa yang ditetapkan oleh Nabi. Itu korinah saudara, itu dalilnya. Nabi pernah berkata kan, bersabda tentang poligami misalkan, yang pada waktu itu orang Arab masih berpoligami tanpa batas tertentu. Nabi mengatakan, amsik arba'an wa fariqu gairuhunna. Kata Nabi, tetapkan 4, yang lain ceraikan. Itu kan dalil, itu korinah saudara. Masa saudara tidak mengerti hal sesederhana itu? Yang tadi itu hadis nomor berapa ya? Yang tadi itu hadis nomor berapa? Ada, silakan saudara carilah, banyak kita bahas. Astagfirullahaladzim. Kita berbicara tentang syariat yang maha agung dan sangat mulia. Bahkan di dalam versi sendiri ada Dewan Hizbah yang memang konsen dalam hal itu. Kita berbicara di sini tentang syariat, tapi untuk rujukan saja tidak ada. Bagaimana? Saudara ini bagaimana, saudara? Saudara mengkritik saya, menskeptiskan bahwa saya katanya saya mengutip hadis loh. Anda, saudara mengutip profesor siapa yang saya tidak tahu, ahli atau tidak dalam bidang agama. Silakan fokus kepada argumentasi pro dan kontra. Ya. Kembali ke pengembangan argumentasi itu. Silakan. Lebih menegaskan apa yang disampaikan oleh ikhwan saya, bahwa takrif telah disodorkan. Yang disebut budaya adalah suatu hal yang turun-temurun dan seterusnya. Maka poligami adalah bagian dari budaya berdasarkan takrif itu. Apa yang diutarakan oleh saudara tadi tentang definisi takrif budi dan daya secara etimologi, tentunya bukan berarti harus mengenyampingkan pengertian budaya dari segi kultur. Demikian. Begini saudara, Belum disilahkan. saudara moderator, boleh? Nah, boleh. Begini saudara, saya balik bertanya ya. Anda tadi bertanya bayan kauli. Saya sudah jelaskan pengertian sunnah dengan
korinahnya. Sekarang biar fair, saudara kan menyodorkan tarif budaya, saya minta korinahnya dalam Quran atau hadis. Waktu tinggal 3 menit lagi, waktu yang tersisa. Silakan Anda argumentasi yang menjadi andalannya disampaikan ulang. Silakan. Iya. Mau berdiri, mau Anda jingkrak-jingkrak, silakan. Terima kasih atas kebaikannya. Sepanjang tidak ada larangan, itu menunjukkan kebolehan. Kenapa saya masih berpegang teguh dalam kepada takrif yang telah saya tawarkan? Karena merasa argumen saya itu masih kokoh. Sekali lagi saya tegaskan, dalam buku yang ditulis oleh Profesor Dedi Mulyana, dalam sebuah buku yang diterbitkan pada tahun kurang lebih 2012, terutama pada halaman 12, ia mengatakan bahwa yang dimaksud budaya adalah cara hidup sekelompok manusia yang berkembang, lalu kemudian diturunkan secara temurun, bersifat kompleks, meliputi setting sosial, perilaku keagamaan, dan adat istiadat. Kalaulah tadi kita tinjau dalam konteks teoritis, sebagaimana yang telah tadi rekan-rekan pun mengamininya, yang lalu kemudian rekan-rekan pun mengamininya, maka dalam hal ini kami sepakat dan kami konsisten bahwa budaya itu bahwa poligami itu bagian dari budaya. Terima kasih. Silakan. Saya menegaskan kembali bahwa poligami itu merupakan bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan itu tentunya berhubungan dengan masalah agama. Sebagai penguatnya, tentunya berbicara dalam masalah agama dibutuhkan dalil. Ya, dalam Al-Quran Allah telah mengatakan penggalan ayat fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Ini sebagai dalil bahwa jelas poligami itu merupakan bagian dari syariat, bagian dari agama. Kemudian kalau dilihat dari Rasulullah SAW sebagai uswah, Rasulullah pun melakukan hal ini, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa segala yang dilakukan Rasulullah itu bagian dari agama, dan poligami pun bagian dari agama, dan itu merupakan sunnah Rasulullah SAW. Cukup. Ya. Sekarang tinggal 1 menit. Yakinkan dari Kabupaten Garut kepada Kabupaten Bandung bahwa poligami itu sunnah Nabi. Ragukan mereka bahwa poligami itu bukan budaya. Pun juga sebaliknya, dari Kabupaten Bandung, yakinkan bahwa poligami itu budaya. Ragukan mereka bahwa poligami itu bukan sunnah Nabi. Sekaligus sebagai closing statement. Ini argumentasi terakhir yang menjadi tolok ukur. Sekali lagi, dari Kabupaten Garut, yakinkan bahwa poligami itu sunnah Nabi kepada Kabupaten Bandung. Ragukan mereka bahwa poligami itu bukan hasil konstruksi budaya. Sebaliknya, Kabupaten Bandung yakinkan mereka bahwa poligami itu bukan sunnah Nabi. Ragukan mereka bahwa poligami itu tidak ada urusan sama sekali dengan sunnah nubuwah. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, yakinkan mereka. Ragukan mereka, itu kata kuncinya. Ya, budaya itu produk manusia, buatan manusia. Sedangkan syariat itu langsung dari Allah yang Maha Pencipta manusia. Ingat saudara itu ya. Ya. Budaya itu bisa saja sesuai di suatu daerah tertentu, belum tentu di daerah yang lain. Begitu. Indonesia aja yang terdiri dari beberapa suku daerah itu punya budaya tersendiri. Belum tentu Jawa Barat budayanya sama dengan yang tadi di Madura ya, Madura. Belum tentu. Itu budaya. Sedangkan syariat pasti ini universal. Akan sesuai dimanapun berada, dan ini syariat itu untuk kemaslahatan manusia. Saudara begitu. Saya kutip lagi, budaya itu definisinya karya, karsa, dan cipta manusia. Itu kata budayawan. Begitu. Makanya poligami itu bukan budaya, itu syariat, sudah ada kok di dalam aturan Quran sunnahnya. Dalam syariat Islam itu sudah tertera, sudah jelas begitu. Kalau budaya itu beda nanti, dan ini tidak akan kemaslahatannya mungkin saja bisa dirasakan oleh suatu daerah tertentu, belum tentu di sana. Budaya itu memiliki ciri lokal begitu ya. Kalau Islam rahmatan lil alamin, universal begitu. Limaslahatil ummah. Silakan. Limaslahatil bashar. Saya akan sekali lagi ya. Ya. Yakinkan mereka, ragukan mereka. Ya. Ragukan gimana Ustaz? Ragukan kalian bahwa kalian menganggap poligami sunnah Nabi. Saya akan meyakinkan bahwa
poligami merupakan budaya dengan cara meluruskan makna ayat yang diungkapkan oleh saudara. Pankihu matobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Saya terjemahkan. Maka nikahilah oleh kalian apa yang kau sukai dari perempuan. 2, 3, sama 4. Yang dimaksud dengan 2, 3, 4 itu adalah menurut kaidah nahwu, ini merupakan hal tata cara menikahkan. Yang dimaksud dinikahkeun teh 2, 3, 4. Ieu mah dalil nikah massal. Ya, cukup berikan aplaus kepada kedua pimpinan daerah dan silakan bersalaman. Cipika-cipiki boleh. Sebelum diperintahkan turun, jangan turun ya. Baik, hadirin yang saya muliakan, tadi sudah kalian dengar, saksikan sendiri kekuatan dan kerapuhan argumentasi masing-masing. Saya tidak berhak menilai, menjustifikasi siapa yang patut dan tidak patut. Di sini ada 4 dewan juri yang insya Allah amanah, adil, tidak berdasarkan etnosentris ataupun kedekatan emosi.